Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya. Shalom. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada malam hari ini? Lambaikan tangannya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan hadir malam hari ini tengah-tengah kita, lambaikan tangannya dan siap memberikan kemenangan, sukacita dan kebebasan. Amin. Haleluya. Tanpa terkecuali satu pun di antara kita tidak akan melewatkan hadirat Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kirinya dan katakan, lambaikan tangannya shalom pada saudara-saudarinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar kelelahan fisik tidak menghalangi kita untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bersama dengan kita ada 21 hamba-hamba Tuhan dari Jawa yang sejak hari Senin malam sudah tiba di Batu Raja dan bersama-sama dengan kita di tempat ini berfellowship Bapak Ibu Saudara ya. Rata-rata dari mereka sudah berumur 50-an ya Pak ya. Bisa dilihat dari rambut di kepalanya Bapak Ibu Saudara. Itu menandakan berapa umurnya ya. Tapi sukacita mereka dan semangat mereka luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Karena itu yang rambutnya masih hitam, hari ini, malam hari ini, jangan segan-segan untuk memberikan semua tenaganya untuk memuji Tuhan. Segenap kekuatan kita, amin. Siapa yang setuju dengan saya? Segenap kekuatan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita datang kepada Allah yang memiliki hidup kita, yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata, Tuhan, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas kasih setia-Mu yang demikian besar atas hidup kami. Sehingga kami boleh ada, berdiri sebagaimana kami di tempat ini di penghujung tahun 2021. Melewati segala badai persoalan Tuhan bersama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi hidup kami lebih dari siapapun. Dan kami mau mengagungkan Engkau. Dalam segala pujian, hormat, syukur kami bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan hormat, pujian dan syukur. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Mari kita katakan sama-sama dengan segenap hati. Alam semesta, alam semesta. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Kebesaran Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bumi dan surga, Yes Lord, menyanyikan kebesaran nama-Mu Tuhan. kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
Tuhan. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Biar kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biar hadirkan atas setiap hati Tuhan. Biar lawakan atas setiap kami Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu saudara. Angkat pujian bagi Tuhan. Because for you are great Jesus. Only you Jesus. Oh haleluya. Kirana masyara bara-bara bara-bara bara-bara. Kirana masyara yara masya. Haleluya. Yesus saja yang disembah. Haleluya. Haleluya. Hosana. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana. Layak dipuji, layak kami sembah Tuhan. Yang Kau dan kuasa-Mu yang layak kami tinggikan. Dulu sekarang sampai selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu saja yang besar. termulia. Layak dipuji disembah, Dalam setiap lutut berlutut, setiap lidah mengaku dulu sekarang Yesus Tuhan. Setiap lidah mengaku Raja atas segala raja, nama-Mu besar, Katakan Engkau layak. layak dipuji disembah. Kau layak bertata atas setiap kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Selamanya Raja atas segala raja, nama-Mu besar, Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Glory, haleluya. 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 Kami siap dengan puji-pujian kami Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Belum sama-sama saudara. Yang siap katakan amin. Belum saudara. Yang siap katakan amin. Haleluya. Gak semangat ya. Semangat saudara, biar kami juga semangat. Capek loh kami nih. Yang siap katakan sama-sama 1, 2, 3 amin. Haleluya. Beri Haleluya. kemuliaan buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari sorak-sorai buat Tuhan. Semuanya angkat suara dan tepuk tangan buat Tuhan. Engkau satu-satunya yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan, Dan menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Mari satukan hati saudara. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. sama-sama ya suaranya.
untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau kuat, kuat dan penuh. Mari sekarang ayatkan segenap hatimu, satu suara, kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan yang dahsyat-Mu, kerajaanmu kekal selamanya. Mari sama-sama angkat tangannya. Kaulah raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan setiap jiwa. Membebaskan jiwa. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang dibebaskan. Amin. Tidak ada lagi kutuk atas hidup kita. Amin. Tidak ada kutuk atas hidup kita. Kutuk nenek moyang, kutuk apapun tidak ada atas hidup kita. Amin. Karena Yesus mati untuk menebus kita, membebaskan jiwa kita. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Seharusnya saya dan saudara ada di neraka, tidak mendapat anugerah Tuhan. Tapi karena Yesus mati merebut kita dari dosa dan maut, kita dibebaskan. Amin. Dan kita beroleh kemurahan Tuhan. Amin. Yang percaya sorakan, Engkaulah raja atas dunia, Lord, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sorakan atas dunia, Kau yang menghancurkan kutubmu, Kau yang membebaskan dan merebutkan dari dosa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tuhanku Raja Maha Besar, Tuhanku ajaib dan perkasa. Mari beri kemuliaan yang terbaik lagi Bapak Ibu Saudara buat Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai
Tuhan, sebab Engkaulah pembebas kami. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Bapak Ibu Saudara, dibenerin dulu kuncinya ya. Mohon maaf kami mendadak lagi. Haleluya. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan, segala kuasa tunduk dalam kuasa nama-Mu Tuhan. Kami percaya Dia luar biasa, perkasa, mulia, nama di atas segala. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Mari katakan sama-sama, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari semua katakan nama Yesus. Namanya Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam Yesus dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas nama. Nama di atas segala nama. Mari kita nikmati diserukan nama Yesus. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas nama. Yesus nama di atas nama. Yesus nama di atas nama. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuala yang dahsyat Tuhan, kuala yang luar biasa atas hidup kami, kuala yang ajaib Tuhan, Kau yang menuntun kami hari lepas hari. Haleluya. 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 Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami sungguh bangga Tuhan. Malam hari ini kami mau bilang sama Tuhan. Kami bangga ini jangan sampai depan kabel kocok. Dari mana? Dari belakang dulu. Papa sini. Orang yang paling berhasil di dunia yang satu tidak bisa dibandingkan
jauh dari kasih Tuhan, merasakan jauh dari kasih Tuhan. Seperti Kau bertanya, mengapa kasih Tuhan, mengapa Kau izinkan terjadi, mengapa Kau begini Tuhan? Jika situasi kondisi tidak berpihak atasmu, jika Kau merasakan terpilih dan berbadan, firman Tuhan berkata, berikan apa saja ketenangan daripadanya keselamatanmu. Kau mengenalkan dan berperisaimu, berhadaplah kepada Allah. Biarlah jiwamu merindukan Engkau Tuhan, maka Kau akan menjadi katamu, menguatkan katamu. Bulu yang terkulai tidak akan Kau patahkan Tuhan, sungguh yang mudah tidak akan Kau padamkan Tuhan, karena besar kasih setiamu atas kami Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena aku adalah Tuhan, karena aku adalah Allah yang mengasihimu. Haleluya. Barang siapa haus, biarlah dia minum dari air kehidupan yang Tuhan sediakan bagi dia. Dia tidak bisa memuaskan kita semua. Hanya hadirat Tuhan dalam kemurahan yang lebih daripada itu yang bisa memuaskan hati. Datang kepada Tuhan, ambil segala berkat yang Tuhan sediakan bagi engkau malam hari ini. Jangan terlewatkan buka hatimu. Beriku mengenal
undang kita bangkit berdiri. Ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, Tolong turun tangan, menciptakan setiap kami. Mempercayakan kuasa-Mu. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan malam hari ini atas setiap pribadi kami. Engkau menjamah hati kami, Engkau menjamah roh kami, sehingga Tuhan saat Engkau menjamah roh kami, ada perubahan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Haleluya. 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 Hamba yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir untuk kami. Engkau hadir untuk setiap pribadi kami. Engkau akan turun tangan Tuhan. Engkau turun tangan. Engkau turun tangan. Engkau turun tangan di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk mendengar, menjawab doa kami. Untuk memberkati kami. Karena Engkau adalah Allah Bapa yang Maha Baik, sumber segala berkat. Di dalam Engkau kami semua terpelihara. Sekalipun COVID-19 berkepanjangan, 1,5 tahun sudah kami lewati. Namun orang yang percaya, berpegang teguh akan firman-Mu, mereka tetap terpelihara di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu ya alat di dalam tangan Engkau, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Sembunyikan dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dijauhkan dari hamba-Mu untuk mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau yang dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, karena kami tahu firman yang Engkau sampaikan akan bekerja di dalam kehidupan kami dan mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam hidup ini. Yang siap untuk mendengar firman Allah dan siap diberkati, mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Kulatur lenggah. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Masih ada semangat? Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan satu kesempatan yang indah dan luar biasa yang diberikan oleh Tuhan untuk kami para alumni dari Tawangmangu yang berkumpul beberapa angkatan, dan bukan hanya dari Jawa tetapi ada dari Manado, ada dari Jawa, ada dari Sumatera, dan berkumpul di tempat ini. Dan puji Tuhan, kami sangat berbahagia kalau kami dapat kesempatan untuk beribadah dengan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, GBI Batu Raja. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Kami yakin perjumpaan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatu ada di dalam rencananya. Dan rencana Allah
selalu indah. Rencana Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan yang dipanggil Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Berarti kalau Bapak Ibu datang di tempat ini harus membawa hati untuk siap kita bertemu dengan Tuhan. Kalau hanya ingin ketemu alumni Tawangmangu, bisa kecewa Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Pertemuan dengan Tuhan mampu mengubah hidup kita, menjadikan satu kehidupan mungkin yang amburadul menjadi satu kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Bapak Ibu di sini mau berjumpa dengan Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Tuhan bukan melihat jumlah, tapi Tuhan melihat hati. Hati saudara, hati saya, hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan bukan mencari manusianya, tetapi mencari hati yang menyembah Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran dapat tercapai kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mau sungguh-sungguh? Loh, mau sungguh-sungguh? Amin ya. Saya ingin bikin yel dulu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Ya, sebelum dengar firman Allah. Kalau saya katakan Bapakku, Bapak Ibu semua menjawab dengan ajaib. Kalau saya katakan Yesus, Bapak Ibu menjawab luar biasa. Ya, Yesusku luar biasa. Kalau saya berkata Roh Kudus, Bapak Ibu menjawab dahsyat. Ya, Bapakku ajaib. Yesusku luar biasa. Roh Kudus dahsyat. Katakan dengan iman, katakan dengan semangat, katakan dengan sungguh-sungguh. Jikalau Anda ingin sungguh-sungguh datang di tempat ini untuk memuliakan Raja di atas segala raja. Mulai ya. Bapakku, Yesusku, Roh Kudus. Wah, ini kurang dahsyat ya. Suara saya masih lebih keras dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi ya. Bapakku, Yesusku, Roh Kudus, Yesusku, Bapakku, Roh Kudus, Bapakku, Yesusku, Roh Kudus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Dengan sederhana tema khotbah kita pada malam ini adalah ketidakberdayaan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya. Secara pribadi, saya berterima kasih untuk Bapak Gembala dan juga untuk rekan-rekan serombongan yang malam ini saya merasa terhormat oleh karena saya ditugaskan untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini. Dari rombongan saya yang paling muda Bapak Ibu, paling muda dari atas ya. Puji Tuhan. Saya angkatan kedua, Pak Pran juga angkatan kedua, yang lain angkatan berapa itu? Ya angkatan Tawangmangu ceria lah begitu. Puji Tuhan. Ya. Beliau 71, saya 47. Puji Tuhan. Haleluya. Satu kehormatan kalau malam ini yang paling tua ditunjuk. Saya katakan saya sangat bangga kepada Yesus. Saya sangat bangga kepada Yesus yang telah mengasihi saya, yang telah mengambil saya dari seberang 3 bulan bertobat, terus sekolah Alkitab Tawangmangu dan seterusnya melayani Tuhan,
Sampai hari ini kalau saya berdiri di sini hanya karena anugerah Tuhan. Saya bangga kalau Yesus yang luar biasa mampu menjadikan yang tulangnya sudah tua ini masih mendatangkan manfaat. Satu kebanggaan saya. Yesusku sangat luar biasa. Banyak 50 jumbo tidak bisa apa-apa, tapi 74 tahun kalau saya masih bermanfaat bukan karena saya. Dia yang menjadikan saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dia mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi semuanya. Puji Tuhan. Ketidakberdayaan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya. Dengan apa Allah menyatakan kuasanya? Dengan firman-Nya. Karena Allah itu bekerja sesuai dengan firman-Nya. Mari kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1, kita baca sampai ayat yang tidak sampai ayat yang 11 ya. Kita baca terlebih dulu sampai ayat yang ke-5 kalau tidak salah. Saya bacakan Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saya garis bawahi malam ini mereka berkumpul apa? Hendak mendengarkan firman Allah, bukan untuk yang lain. Mereka berkumpul datang untuk mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhku, tetapi karena firman-Mu, karena perkataanmu, aku akan melakukannya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Puji Tuhan. Klik 1. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan yang satu atas, puji Tuhan, haleluya. Yang pertama kita melihat motivasi yang benar dalam mencari Tuhan. Dari ayat yang pertama mengatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan melihat motivasi di balik dari apa yang kita kerjakan. Ini sangat penting. Motivasi haruslah kudus, memperkenankan hati Tuhan. Di sini ada banyak orang datang pada Yesus. Kami melihat ini dengan satu motivasi yang benar. Karena ada banyak orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu dengan membawa motivasi-motivasi yang hanya menginginkan kepenuhan diri sendiri. Ya, ada yang datang hanya ingin berkatnya saja, hanya yang datang ingin disembuhkan saja, hanya datang ingin diberkati saja, dan bahkan ada yang datang untuk mengkritik, untuk mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus
Itu banyak orang yang datang kepada Yesus seperti itu. Dan mungkin hari-hari ini di luar sana juga ada banyak orang yang mencari Tuhan dengan motivasi yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Tetapi motivasi yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan firman Allah apabila orang itu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan untuk mendengar firman Allah. Rindu agar Allah berbicara, menyampaikan kehendaknya. Saya yakin percaya Bapak Ibu datang di sini bukan hanya kita duduk sebagai seorang jemaat, tetapi saya tahu Bapak Ibu membawa hati. Dan biarlah Bapak Ibu jangan melihat yang kelihatan ini, tapi bawa hatimu dengan kerinduan, dengan kehausan untuk mendengar firman Allah. Karena firman Allah itulah yang menjadi jawaban ketidakberdayaan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya. Sebab Paulus berkata, di waktu aku lemah, di situ aku kuat. Karena Dia perkasa, Dia luar biasa, Dia Tuhanmu, Dia Tuhanku, dan Dia ada di sini untuk memberkati kalian semua. Haleluya. Dan motivasi yang benar di sini adalah mereka rindu untuk mendengar firman Allah. Karena firman Allah inilah Alkitab katakan hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menembus ya ke dalam, menusuk ke dalam, memisahkan roh, jiwa dan roh, sendi dan sungsum, dan menyelidik segala niat dan ingatan hati. Firman Allah itu dahsyat, berkuasa. Allah menciptakan langit dan bumi melalui firman-Nya. Hendaklah ada terang, maka terang itu jadilah. Klik, kita baca Kejadian, ya puji Tuhan. Ya, kalau kita baca Kejadian ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah dan berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Perkataan Allah di sini. Waktu Allah mau menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah berbicara kepada apa, Bapak Ibu? Kepada tanah. Ya, hendaklah tanah. Ya, Tuhan tidak berkata hendaklah ada pohon, tetapi Allah berkata hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Waktu Allah menciptakan binatang di dalam air, maka Tuhan berkata kepada air, ya, hendaklah dalam air, ya, supaya ada yang hidup di sana. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah waktu menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan seterusnya. Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Ya. Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Tadinya berkata kepada tanah, berkata kepada air. Waktu menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya sendiri, marilah kita. Dan saat Bapak Ibu perhatikan, ternyata waktu Allah berbicara hendaklah tanah menumbuhkan tunas, lalu tunas tumbuh, maka kalau tumbuh-tumbuhan itu dipisahkan dengan tanah, pasti mati. Ya, pasti mati. Pasti mati. Demikian juga ikan. Jikalau ikan dikeluarkan dari air, ikan itu pasti mati. Demikian juga manusia. Jikalau terpisah dari Sang Pencipta, kita mati. Dan tragedi Taman Eden telah membuat manusia
mati. Tak kita bersyukur kepada Tuhan, firman-Nya yang hidup, firman yang berkuasa, Dia utus turun ke bumi. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hadir ke dunia menyatakan karyanya, firman yang menjadi manusia itu untuk menunjukkan seperti apa Allah itu. Sampai di mana kuasa Allah itu, sampai di mana kasih-Nya Allah itu, sampai di mana karyanya Allah itu, semua tercipta, terwujud di dalam Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, manusia yang sudah terpisah dengan Allah dan mati. Maka di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, anak Allah yang hidup, yang mengasihi saudara, mengasihi saya, Dia rela mati di atas kayu salib, curahkan darahnya, terpaku di sana, mati dan dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, sediakan rohnya untuk anak-anak Tuhan yang dikasihinya, dan Dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat kita mempelai surga. Dahsyat firman itu. Firman itu real. Firman itu nyata. Dan firman itu sampai hari ini tetap berkuasa. Karena Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Percaya Bapak Ibu? Beri kemuliaan untuk Dia, lo percaya. Yesusku dahsyat luar biasa. Saya ada di sini karena Yesus tidak berubah, puji Tuhan. Ya. Sering teman-teman saya ganggu, Pak Isa kok awet 6 ya? Kok nggak berubah toh dari dulu? Ya Yesusku tidak berubah, saya bilang begitu. Puji Tuhan. Jadi firman itu telah datang ke dalam dunia menyatakan kuasa yang dahsyat, mengadakan penebusan, sehingga di dalam Yesus yang terpisah dipulihkan kembali, ditebus, dijadikan menjadi milik kesayangan Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bukan terpisah dengan Tuhan lagi. Tetapi kita boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ada raja di atas segala raja yang hidup di hati saudara. Dan Dia adalah firman yang berkuasa, yang sampai hari ini, kalau pada masa-masa dulu Allah berbicara melalui nabi-nabinya, tetapi saat ini Allah berbicara melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yesus bukan diciptakan oleh Allah, Yesus bukan diciptakan oleh firman Allah, Yesus adalah firman Allah. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat berkenan, sangat memperdulikan orang-orang yang datang untuk mendengar firman Tuhan. Karena orang-orang inilah yang akan menikmati aliran surgawi, menikmati berkat Allah, menikmati pertolongan Allah. Karena ketidakberdayaan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya, dan kuasa Allah dinyatakan melalui firman-Nya. Yang kedua, ya haleluya. Cepat saja, waktu tidak banyak, puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah penundukan diri kepada kehendak Allah. Serius nih. Penundukan diri kepada kehendak Allah. Ayat yang kedua mengatakan, Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mencari perahu untuk tempat berkhotbah, supaya ada jarak dengan audiennya, tidak terganggu, bisa khotbah dengan jelas, bisa memberitakan firman dengan jelas, sehingga perlu satu tempat, perlu perahu untuk berkhotbah di sana. Dan ternyata yang dipilih oleh Yesus adalah perahu Simon, saudaraku. Ya. Siapa Simon? Nelayan ulung
tapi sedang menghadapi hari sial. Sepanjang malam, tadi Alkitab katakan, tidak mendapat apa-apa. Kerja kerasnya nihil, kerja bakti semalam. Saudara bisa bayangkan seorang yang berusaha tapi mengalami kegagalan total, ya. Dia pikir, aduh, ditunggu anak, ditunggu istri, ditunggu hutang, ditunggu bayar listrik, ditunggu lain-lain, tapi tidak dapat apa-apa. Ya, kecewa, stres, ya, mengasihani diri. Tinggal bersihkan jala. Di tengah membersihkan jala ada perintah, tolakkan perahu ke depan aku, ke lebih jauh. Aku naik di perahumu. Coba saudara bayangkan, ya, saudara capek-capek, ya, dari kantor dimarahi bos, ya, mau makan nggak jadi, sampai di rumah istrinya rewel, saudara-saudaraku, wih, tetangganya minta tolong, wah, saudaraku, mungkin puyeng, ya, mungkin Petrus seperti itu, ya, berpikiran berat. Tapi ada satu pribadi yang menyuruhnya, memintanya untuk membawa ke tengah. Dia masuk di perahu itu. Alkitab tidak ada informasi apapun kecuali melihat di situ Petrus mempersilahkan Yesus untuk masuk di perahunya, ya, untuk berkhotbah. Di sini gambaran penundukan diri kepada kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Orang percaya harus menundukkan diri kepada Tuhannya, karena hanya Tuhanlah yang mempunyai rencana yang sempurna. Yeremia pernah disuruh Tuhan, mau dipakai oleh Allah. Tuhan, aku masih muda. Tuhan berkata, jangan kamu berkata masih muda. Apa yang kuperintahkan harus kamu lakukan. Aku menyertai engkau. Saklek Tuhan itu. Ya. Tidak ada kompromi. Ayo lakukan. Musa juga disuruh oleh Tuhan untuk melepaskan bangsanya keluar dari Mesir. Tuhan, aku nggak iso ngomong. Siapa yang memberi mulut lidah manusia? Aku yang menyertai engkau. Kakakmu bisa ngomong. Gideon juga pernah disuruh oleh Tuhan, Tuhan, bangsaku kaumku yang terkecil dan aku juga paling muda. Pergi pahlawan perkasa, aku yang menyertai engkau. Penundukan diri kepada Allah adalah masuk di dalam tanggung jawabnya Tuhan, saudara-saudaraku. Kalau saudara taat kepada Tuhan, Allah bertanggung jawab. Kalau dia menyuruh, dia pasti melengkapinya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya datang ke tempat ini dengan rasa hati takut, saudara-saudaraku. Sekarang ini zamannya zaman milenial. Wah, pendeta muda-muda khotbahnya luar biasa, saudara-saudaraku. Ini cetakan tahun 70, saudaraku. Pendeta kuno, pendeta kawak, ngerti ini mong Alkitab, saudara-saudaraku. Takut apa yang harus kami sampaikan. Setelah waktu saya baca firman Allah, janji Allah, aku menyertaimu, aku menyertaimu, aku menyertaimu. Markus pasal yang ke-16 mengatakan, dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Tuhan turut bekerja. Katakan, Tuhan turut bekerja. Katakan, Tuhan turut bekerja. Di tempat ini Tuhan bekerja. Di tempat ini Tuhan bekerja. Bukan hari ini, Tuhan bekerja. Sampai akhir zaman Tuhan bekerja di tempat ini. Dan jiwa-jiwa akan Tuhan kirim untuk memenuhi tempat ini, supaya Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Syarat penundukan diri kepada Tuhan. Saya telah menundukkan diri kepada Tuhan, saudara-saudaraku.
Saya dulu jadi orang Kristen ditipu. Hari Minggu diajak main, tapi dimasukkan ke gereja. Wah, saya juga marah-marah, tapi karena teman akrab saudaraku. Akhirnya saya nurut, masuk gereja aliran Pantekosta, ada yang nangis, ada yang umbel meler, ada yang pukul-pukul krosi, ada yang karunia lidah, saya agak mudeng, saya orang Muslim. Tapi ada pujian yang menarik. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Waktu itu hati saya susah, artinya hidup saya menderita, dalam penderitaan. Terhibur dengan pujian ini. Lalu saya bertanya, Mas, besok Minggu aku melu, ikut lagi boleh? Oh boleh, wah senang sekali orang Kristen tuh kalau ada yang ikut. Saya akhirnya ikut lagi. Kira-kira beribadah 3 bulan, saya dapat panggilan untuk jadi guru pegawai negeri tahun 66. Lalu saya memenuhi panggilan guru di satu desa di tengah hutan. Jaraknya sebenarnya tidak jauh dari Sragen kota saya, tetapi oleh karena zaman dulu ya kendaraan itu hanya sepeda ontel, tidak mampu 25 kilo tiap hari ngontel sepeda, sehingga saya harus kos di tempat saya kerja. Dan sejak itu saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah dan tidak pernah. Baru tahun 69 bulan Agustus saya mendapat problem yang luar biasa. Problemnya, kepala sekolah saya jadi jomblang. Saya mau dijodohkan dengan anaknya Mbah Suro di kampung itu. Tapi menikah itu karena cinta kan. Kalau tidak cinta kan tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Saya tidak mau. Lalu ibu kos saya bilang, kalau bapak tidak mau hati-hati loh pak. Di sini nih kalau halus nggak bisa main kasar, bisa guna-guna, ya. Dan akhirnya saudaraku terjadi seperti itu. Kami guru-guru diundang malam Jumat jam 6 sore dikasih makan enak. Tapi 1 minggu setelah saya makan, satu walaupun saya takut, disitulah sebetulnya saat saya untuk kembali kepada Tuhan. Baru ingat Tuhan. Saya dulu di gereja dengar Tuhan itu berkuasa. Disitulah saya berdoa, minta Tuhan, lalu berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan selamatkan saya dari masalah ini, saya mau beribadah lagi. Akhirnya saudara-saudaraku tidak terjadi apa 1 minggu. Lalu malam Jumat berikutnya saya tidur dengan guru agama sebelah. Karena kalau hari Kamis dia datang, nginap, Jumat dia ngajar, tidurnya sekamar dengan saya. Dan waktu tengah malam ada suara keras sekali di kamar saya. Buar, begitu ada benda hitam jatuh, kami berdua sampai meloncat. Lalu saya ambil benda itu, guru agama ini berkata, jangan pak, itu santet pak. Tidak tahu ya apa yang mendorong saya mempunyai keberanian. Tak bakar saudaraku. Ya saya bakar, ini ketakutan guru agama ini. Dan setelah saya bakar, setelah 1 minggu terjadi sesuatu. Ya, bukan saya yang kecantol wanita yang ditawarkan tadi, tapi guru agama ini yang kecantol kepada wanita yang ditawarkan tadi. Selamatlah nyawa saya. Ya, lantas saya tepati janji saya kepada Tuhan. Hari Jumat saya dapat mujizat ya, yang menggoda saya sudah pergi dari hadapan saya. Hari Sabtu saya pulang ke Sragen, jalan kaki 11 kilo lewat hutan itu. 11 kilo, baru nanti 15 kilo naik, ya entah angkot, entah apa, sana. Dan puji Tuhan, tiap minggu saya beribadah. Ada kasih Tuhan yang menyala di dalam hati saya, kasih yang mula-mula. Sehingga penyertaan Allah saya rasakan, walaupun jalan di tengah hutan rasanya ada yang menemani. Dan satu waktu, hari Jumat, saya tidur di luar, pas panas terik sekali, panas sekali.
Saya di emper ya, nek modernnya sekarang teras lah begitu. Saya tidur di sana siang-siang tuh jam 2 siang, panas sekali. Saya bermimpi saudaraku, tapi kayak sungguhan. Saya kira pendeta Saulin saudaraku. Jadi berjubah putih, berjenggot panjang, berwibawa. Bangunin saya dibangunin. Dalam mimpi itu saya tidur di situ dibangunin saudaraku. Bangun. Waktu saya bangun kaget saudaraku. Wah, kaget saudaraku. Ayo pergi, ikut aku, dia bilang begitu. Wah saya tidak mau, panas, dia bilang begitu. Ayo ikut aku, panas. Dan dia langsung pegang tangan saya. Dalam mimpi itu, saya ditarik, diajak berlari setengah terbang saudaraku. Wah, jadi saya kayak kecontalan juga kayak dibawa begitu. Melewati jalan-jalan di mana saya pulang untuk ibadah ke gereja. Tapi di tengah hutan, saya seperti belokkan. Tahu ada tempat yang rimbun sekali, pohonnya indah ya, kayak tadi ke Gua Putri tadi ada rimbun di sana ya, saudara-saudaraku. Tempatnya sejuk sekali, dan di situ ada mata air. Lalu dalam mimpi itu dia berkata, ini tempatmu. Saya bangun kaget saudaraku, rasanya seperti sungguhan. Dan impian itu sangat mengesan di hati saya, berbicara di hati saya. Saya lihat foto Yesus hanya setengah badan, itu belum pernah lihat seutuh seperti itu. Tapi dalam hati, karena pada waktu itu ada siswi-siswi dari Medan, Susmeri, Siringu-ringu, Neti Siringu-ringu, Susmeri sekarang masih ada jadi pendeta di sana. Itu praktek di Sragen, dan saat itu saya suka antar mereka besuk. Sehingga waktu saya mendapatkan mimpi ini, saya merasa itu panggilan Tuhan untuk saya. Tanpa saya kompromi dengan siapapun, saya langsung pamit kepada kepala sekolah saya mau keluar, saya mau sekolah lagi untuk di bidang rohani. Kepala sekolah saya marah, karena gurunya tinggal 4, kalau saya keluar berarti tinggal 3. Bapak PKI ya, dia bilang begitu. Dibilang saya PKI, wah kalau sudah dibilang PKI begitu, saat itu tahun 65 sampai 69 itu masih panas-panasnya, orang bisa saja dibilang begitu masuk penjara saudaraku. Di dalam hati saya ada kekuatan yang luar biasa dan hikmat. PKI enggak akan cari Tuhan. Saya jawab kepada kepala sekolah saya, Pak, enggak ada PKI cari Tuhan, Pak, begitu. Saya keluarkan tidak hormat, baik hormat maupun tidak hormat, saya akan keluar, saya akan sekolah Alkitab. Saya tinggal, saudara-saudaraku, saya tinggalkan kompromi. Saya dididik untuk menundukkan diri. Saya merasa saya harus menundukkan diri. Saya merasa ini panggilan Tuhan. Saya merasa ini Tuhan berbicara kepada saya. Petrus tunduk, apa yang diinginkan Tuhan, saya harus tunduk. Dan akhirnya singkat cerita, akhirnya masuk sekolah Alkitab, 3 bulan di sana, dipanggil ke, kalau sekarang Dikdikbud seperti itu. Wah, saya takut sekali. Saya datang karena surat itu rahasia dan sifatnya harus, jadi saya harus datang, itu surat resmi dari pemerintah. Waktu saya datang di tempat Dikdikbud itu, saya mendapatkan suasana yang berbeda. Saya disalami dan lain sebagainya. Lalu kepala penilik kalau dulu, dia berkata, Bapak, saya menghormati keputusan Bapak. Silakan Bapak meneruskan perjuangan Bapak. Saya dikasih amplop gaji 3 bulan saudaraku pada waktu. Waduh, senang saya bukan karena gaji itu, karena senang saya tidak ada masalah lagi, saya meninggalkan pekerjaan saya. Terus sekolah Alkitab, melayani Tuhan sampai hari ini. Perlu penundukan diri kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, saudara lakukan. Saudara akan melihat hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, puji Tuhan, haleluya.
Terakhir. Ya, haleluya. Iman dan ketaatan ibarat sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ayat yang ke-6 mengatakan di sini, ya, ayat yang ke-4, setelah itu selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan membarkan juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai goyak. Iman dan ketaatan ibarat sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa ketaatan bagaikan iman tanpa perbuatan. Ya. Firman Allah akan menghasilkan mujizat, karya yang dahsyat menjadi rema dalam hidup kita. Apabila firman yang datang dalam hidup kita bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita percaya, tetapi kita lakukan. Setelah Simon melakukan, setelah Simon menebarkan jala, maka terjadi mujizat. Siang bolong, secara logika, secara alami tidak mungkin ada ikan. Tetapi karena Simon taat akan firman Allah, Simon taat, percaya akan apa yang diberitakan oleh Yesus, dan dia mentaatinya, maka percaya dan ketaatan itu bekerja bersama-sama. Ketaatan itu menghasilkan mujizat. Dalam perjanjian lama, semua nabi-nabi yang melihat mujizat Tuhan adalah nabi-nabi yang hatinya penuh dengan iman dan siap percaya untuk melakukan firman itu. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Begitu dahsyat firman Allah katakan, firmanku yang aku ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Di mana firman itu tidak kembali dengan sia-sia? Di hati orang yang percaya dan mentaati firman-Nya. Ada amin? Ya. Raja-Raja pasal 17, di situ cerita yang sangat indah. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Akab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa yang datang Bapak Ibu? Firman Tuhan. Allah berbicara kepada Elia. Elia percaya bahwa itu adalah perkataan Allah. Ayat 3, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat minum dari air sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Itu firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Elia. Itu perkataan Allah. Dan perkataan Allah dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Di mana? Di tempat hamba Allah, di tempat nabi yang hatinya penuh dengan iman dan percaya, siap untuk melakukannya. 5, lalu ia pergi dan melakukan seperti apa? Seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Dia taat, dia melakukan apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Dia menundukkan diri, ya, penundukan diri kepada kehendak Allah. Dia taat, apa yang dia dengar dari Tuhan, dia lakukan, dia kerjakan. Dan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari
sungai itu. Saudara percaya cerita ini? Bapak Ibu percaya cerita ini? Ini bukan dongeng. Alkitab adalah Alkitab itu adalah sejarah, ya. Jadi bukan hanya dongeng, tetapi Alkitab itu adalah sejarah, fakta sejarah. Ya. Yesus lahir itu sejarah. Elia di Sungai Kerit ini sejarah. Yang memberi makan siapa? Burung gagak. Minum dari mana? Dari Sungai Kerit. Kenapa bisa minum di tempat atau ada burung gagak ke sana? Apakah burung gagak yang memelihara Elia? Bukan. Yang memelihara Elia adalah perkataan Allah yang ditaati oleh Elia. Terjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kenapa tidak orang? Allah itu penuh hikmat, saudaraku. Elia baru dicari-cari Akab untuk dibunuh. Ya. Kalau manusia yang memberi makan ke sana, bisa diikuti oleh orang. Di 30S pernah ada seorang tahanan yang mau dibunuh melarikan diri. Lalu sembunyi di tengah kebun tebu. Di tengah kebun tebu ada duri-duri di sana. Dia sembunyi di situ. Ya. Waktu malam dia pulang, kasih tahu keluarganya, aku sembunyi di sini. Akhirnya hari pertama dia kirim makan, hari kedua kirim makan, akhirnya ada tetangga yang mengikuti, akhirnya ketahuan, ketangkap. Kalau manusia yang disuruh Tuhan untuk mengirim makanan ke Elia, ya bisa dikintil. Allah itu sumber hikmat. Allahmu, Allahku dahsyat, luar biasa. Hikmatnya luar biasa. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Kalau orang-orang beriman sungguh-sungguh mengatakan terjadi, Bapak Ibu tidak berbeda. Elia sama dengan kita. Jikalau ada imanmu penuh di hatimu, engkau akan melihat kegenapan firman Allah di dalam kehidupan saudara. Pasti. Haleluya. Saya sampai hari ini hidupku bergantung kepada Dia, dan Dia tidak pernah mengecewakanku. Bersyukur kepada Tuhan, di umur yang 75 tahun, Tuhan masih terus Tuhan terus memberikan sampai napas terakhir saya tetap tinggal di dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Akhirnya Sungai Kerit habis airnya karena kemarau panjang. Tuhan berfirman lagi untuk berikutnya, kemana? Pergilah ke janda Sarpat. Aku sudah perintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Itu perkataan Allah begitu. Elia nurut tinggalkan Sungai Kerit. Ya memang Sungai Kerit bisa kering karena alami. Kemarau panjang, sungai bisa mati. Ini sumber-sumber alami. Bapak Ibu punya sumber-sumber alami. Perusahaan, usaha dan lain sebagainya itu sumber alami. Tapi sumber alami satu waktu bisa kolap. Banyak COVID-19 membuat banyak perusahaan, usaha bisa kolap. Tapi bagi orang yang percaya, Sungai Kerit boleh berhenti, usaha-usaha bisa berhenti, tapi pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Sungai Kerit kering, Elia disuruh ke Sarpat, dipelihara oleh janda ya. Oleh janda ya Pak Bambang. Mana Pak Bambang nih? Ini loh Pak Bambang nih. Wah, oh di sana ya toh Mas. Yang memelihara siapa Mas? Janda ya. Ya. Ya, janda. Tapi lo mungkin kalau Mas Bambang mesti wah ini beli jamur ya, janda makmur iki iso memelihara mesti begitu mesti ya. Tapi ternyata Elia sampai di Sarpat, saudaraku, yang ditemui bukan janda makmur, bukan janda kaya, tetapi janda mau mati. Paradok nih. Mungkin kalau saya enggak keliru ya Tuhan ya, menyuruh untuk janda memelihara kok, janda mau mati, bukan janda yang kaya ya. Akhirnya Elia masuk ke Sarpat, lalu ketemu janda. Lu kok ngerti? Ya, orang Israel itu semua punya pakaian, saudaraku. Pakaian imam, pakaian Lewi, pakaian wanita tunasusila, semua punya pakaiannya sendiri. Dan janda juga punya tandanya itu janda. Sebab itu
Elia masuk ke Sarfat langsung lihat, oh ini janda. Langsung dia minta air. Bu, kasih air. Genjerit. Wah, ini ada nabi, ada orang tadi. Begitu jalan, kasih roti. Balik dia. Demi Tuhan yang hidup, nyawamu pun hidup. Kalau air masih ada. Tapi untuk roti, tepungku tinggal segenggam, minyak dibuli-buli tinggal sedikit. Aku tadi cari kayu, lalu akan masak. Setelah aku masak, aku makan dengan anakku, aku mati. Karena sudah tidak ada persediaan lagi, kemarau panjang yang dahsyat luar biasa. Tapi Elia berkata, buatlah itu, buatlah, cepat masak. Tapi bikinkan aku kecil dulu. Karena firman Allah berkata, karena demikianlah firman Allah, Elia katakan, karena demikian firman Allah, bukan demikian kataku. Ya, kalau kataku itu ku buat. Tapi kalau kata Tuhan itu nubuat, saudaraku. Ya, banyak orang ku buat, lu buat, ya, tidak jadi. Tapi kalau nubuat yang dari Tuhan, itu pasti jadi. Sebab itu Elia berkata, karena Tuhan berkata. Ya, waktu kamu sudah membuat itu, perkataan Allah, firman Allah datang, tepungmu tidak akan habis, buli-buli, minyak di buli-bulimu tidak akan berkurang, sampai turun berkat. Tuhan datang, nurut saudaraku, nurut. Nabinya sampaikan firman Allah, umatnya nurut saudaraku, taat. Lakukan, sang ini Pak Nabi roti kecil aja. Lalu dia masak lagi, sang. Masih lagi, tepung masih, minyak masih. Tidak habis, minyak tidak berkurang, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Elia, firman Allah yang keluar dari bibir Elia. Ini dahsyat, haleluya. Tuhan sedang mencari di antara saudara orang yang sungguh-sungguh haus akan firman Allah dan siap untuk mempercayainya, siap untuk melakukannya. Mereka akan diberkati Tuhan luar biasa agar nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Tuhan sedang mencari di antara saudara orang-orang anak-anak Tuhan yang menundukkan diri atas kehendak Allah. Siap mendengar firman Allah, siap mempercayai firman Allah, siap melakukan firman Allah, supaya hidup saudara dapat menjadi alat agar Injil dapat diberitakan, jiwa-jiwa dapat dimenangkan, dan kerajaan Allah dilebarkan. Satu tantangan, kerinduan, ya, ketidakberdayaan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Kerinduan untuk melihat kuasa Allah, kerinduan untuk melihat mujizat Allah adalah hati yang rindu, siap percaya firman Allah, siap melakukan firman Allah. Tuhan mau pakai Bapak Ibu untuk Injil diberitakan. Saya tidak tahu kalau dari antara Bapak Ibu ada yang seperti saya. Aku menyerahkan hidupku, menundukkan diriku untuk panggilan Tuhan. Aku mau ikut seperti alumni-alumni yang datang ini untuk sekolah, kita mau untuk dididik, diproses di sana, dijadikan alat agar aku pulang bisa jadi membantu Bapak Gembalaku untuk melayani Tuhan. Ada di antara saudara yang akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Siapkan hidupmu untuk berkata, menundukkan diri, aku siap Tuhan. Haleluya. Mujizat Allah, tujuan mujizat Allah bukan untuk gagah-gagahan. Tujuan mujizat Allah bukan untuk supaya pendeta itu, wah hebat dia mujizatnya. Ya. Tapi tujuan mujizat Allah adalah menyadarkan manusia, membalikkan hati manusia untuk mengenal Allah. Itu mujizat Tuhan.
Mujizat Tuhan, tujuan mujizat Tuhan adalah membalikkan hati, menyadarkan sebagai orang yang berdosa. Ya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di sini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Kegagalanku, ya, kegagalanku, ya, semua hal-hal yang tidak baik dalam hidupku, bukan karena itu, bukan karena Tuhan, tetapi karena aku. Petrus sadar, Tuhan tinggalkan aku orang berdosa. Menyadarkan Petrus sebagai orang berdosa, orang yang perlu Tuhan. Haleluya. Allah rindu agar kita yang dipilih oleh Tuhan, ya, untuk memenangkan jiwa saudaraku. Ya. Tidak cukup melihat mujizat Tuhan, wah sudah aku diberkati cukup, wah aku disembuhkan cukup. Bukan itu tujuan mujizat Tuhan. Saudara kaya raya tidak membuat surga bersorak. Saudara sembuh tidak membuat surga bersorak. Tapi juga saudara berbalik dari dosa kepada Allah, bertobat di hadapan Allah, dari milik setan menjadi milik Tuhan, baru surga ada sorak-sorai. Sebab itu Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal. Ada 2 buah yang harus kita hasilkan yang kekal. 1 buah-buah kehidupan, buah-buah roh, hidup kita yang memperkenankan hati Tuhan. Kasih Allah itu kita bawa kekal sampai di surga. Dan yang kedua adalah buah jiwa yang saudara menangkan, itu akan bersama-sama dengan saudara untuk bersama-sama berada di kekekalan. Saya waktu membaca Alkitab, melihat kejadian-kejadian iman ini, saudara-saudaraku, luar biasa. Seperti tadi Elia, melihat kiri kanan hanyalah hutan. Tetapi saat taat kepada firman Allah, yang dilihat bukan hutan, tapi burung gagak yang membentangkan pagi dan petang, mujizat terjadi. Janda Sarpat melihat hanya tepung segenggam, yang miliki tepung segenggam. Tapi waktu mentaati firman Allah, dia melihat tepung itu tidak habis-habis, buli-buli minyak juga tidak habis. Waktu Elia berdoa minta hujan, setelah dia berdoa minta hujan, meyakini Tuhan akan turunkan hujan, dia naik ke Bukit Karmel, dia berdoa sampai 7 kali. Sekali belum ada tanda, 2 kali belum ada tanda, berdoa 5 kali, 6 kali, ya. Dan yang ke-7 kali dia suruh bujangnya, lihat di seberang laut sana ada tanda. Wah, ada Tuhan. Hanya awan sebesar tapak tangan manusia. Yang adanya awan setapak tangan. Tandanya hanya awan setapak tangan. Apa artinya awan setapak tangan? Tapi yang dilihat di balik dari awan setapak tangan itu, hujan deras turun. Saya melihat di balik awan setapak tangan ada hujan berkat yang luar biasa dicurahkan di tempat ini. Ada berkat Allah yang sangat besar. Ya, mungkin ini awal kita boleh bersekutu bersama-sama alumni. Tapi mungkin di depan sana ini akan berjalan, ini akan hidup, akan dipimpin oleh Tuhan. Dan tempat ini menjadi sumber berkat yang luar biasa, sehingga nama Tuhan diagungkan. Bapak percaya? Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Percaya kalau Tuhan mau memberkati tempat ini? Percaya mau memberkati tempat ini? Mari kita berdiri bersama-sama.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga, aku kuat, ku kuat. Karena kau menopang hidupku, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita ulang dari depan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga. Pujikan dari dasar hati saudara, pujian yang keluar dari roh saudara, sehingga hadirat ilahi turun di tengah-tengah kita. Haleluya. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, bolehkannya. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, angkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya, amen, amen, haleluya, amen, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, glory. Sementara Bapak Ibu berdiri di hadapan Tuhan, semua menutup mata. Haleluya. Tuhan mencari
anak-anak Tuhan yang siap dengan kerinduan, kehausan hati untuk mempercayai firman Allah, untuk melakukan firman Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, agar Tuhan dimuliakan di dalam hidupnya. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini merasa, aku perlu Tuhan, aku perlu kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku, ketidakberdayaanku adalah kesempatan Allah untuk menolongku. Jikalau Bapak Ibu rindu didoakan agar berkat Allah, pertolongan Allah datang dalam hidup saudara, cukup Bapak Ibu angkat tangan di tempat saudara. Haleluya. Haleluya, angkat tangan di tempat saudara. Haleluya. Haleluya. Lalu yang kedua, jikalau di antara Bapak Ibu merasa firman Allah berbicara di dalam hati Bapak Ibu dan merasa, ya, aku mau menanggapi panggilan Tuhan. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan untuk menjadi alatnya, agar Injil dapat diberitakan, jiwa dimenangkan, dan surga dilebarkan, Bapak Ibu mohon untuk mengangkat tangan. Haleluya. Terima kasih tangan-tangan yang diangkat. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kurnya saja, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Lalu kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Abednego untuk datang ke depan, untuk mendoakan tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini. Haleluya. Mohon Bapak Pendeta Abednego untuk datang ke depan. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya Haleluya. disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, ku diangkat. Dan dipulihkannya. Bapak, kami berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat malam ini, yang meresponi firman-Mu, yang haus akan firman-Mu, yang mendengarkan firman-Mu, dan memberikan respon yang sungguh-sungguh dari dalam hati mereka. Hari ini Tuhan, malam ini, apa yang sudah Kau firmankan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang Kau ucapkan itu akan terlaksana. Setiap orang, setiap anak-anak-Mu, setiap hati yang memberikan respon yang sungguh-sungguh. Karena apa yang dikatakan Tuhan, seperti Simon, apa yang diucapkan Tuhan, dia melakukannya. Dan sekarang Kau melihat hati anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang merindukan jamahan-Mu, yang merindukan lawatan-Mu, yang merindukan hal-hal yang baru terjadi dalam hidup mereka. Mari Tuhan, tangan-tangan yang terangkat sekarang ini, ulurkan dan jamah mereka. Jamah mereka, ulurkan kasih-Mu, ulurkan kuasa-Mu, ulurkan urapan-Mu yang baru, ulurkan tangan-Mu yang ajaib. Mari Tuhan, jamah dan sembuhkan. Berikan kemenangan, berikan pemulihan, berikan pembaruan dalam hidupnya. Jamah hidup mereka. Mari rasa haus mereka mulai hari ini dibangkitkan, 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 dibangkitkan. Roh mereka dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Jamah mereka hari ini, lewat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap hati yang haus dipuaskan oleh Tuhan. Setiap hati yang lapar dikenyangkan oleh Tuhan.
Dan pengurapan dari Tuhan turun atas mereka. Mereka boleh mengalami pengalaman yang baru dari Tuhan sejak malam ini. Dan hidup mereka tidak akan sama lagi. Ada sesuatu yang baru bekerja dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah seperti yang difirmankan Tuhan. Terjadi di dalam hidup anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Waktu kami kembalikan kepada. Haleluya, terima kasih Pak Ishak untuk firman-Nya luar biasa, Pak Abed untuk doanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik bagi setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita akan mengakhiri ibadah KKR kita. Dan Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan setelah menerima doa berkat. Bapak Gembala doa berkat. Ya, dan setelah doa berkat bisa dengan teratur di sebelah kanan dan sebelah kiri untuk beri persembahan. Itu saja pengumumannya. Hari Minggu ibadah seperti biasa, dan besok rombongan touring dan alumni Sekolah Alkitab Tawangmangu akan pulang kembali ke Jawa ya Pak. Dan kita dukung Bapak Ibu Saudara kita ini yang akan melakukan perjalanan dari tempat ini sampai ke Pulau Jawa, supaya mereka kembali dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kasih penyertaan Tuhan atas mereka. Atas nama Jemaat GBI ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu dari Sekolah Alkitab Tawangmangu, dan terima kasih untuk kunjungannya ke tempat ini. Luar biasa, Tuhan memberkati kita semua. Mari beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa berkat oleh Bapak Gembala. Saya persilakan, kita tutup dalam doa. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita tutup dalam doa, sekali lagi terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, para gembala. Ada penginjil, ada dosen, baik dari Jawa itu Jawa, ada yang dari Bekasi, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Manado, dan juga dari Medan. Tuhan memberkati semuanya. Juga terima kasih buat jemaat yang sudah memberikan waktunya, ada yang menemani pergi belanja, menemani pergi rekreasi, menyediakan hal-hal makan, minuman. Kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik sampai saat malam hari ini. Dan doakan biar besok hamba-hamba Tuhan, para gembala pulang dengan damai sejahtera dan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa syukur, dan kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Kami mempersembahkan semuanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau Allah di tempat yang maha kudus. Segenap hidup kami milik-Mu. Ambil dan pakailah ya Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan rancang, sehingga hidup kami bukanlah sebuah perjalanan kosong dalam pengembaraan di bumi, tapi tiap-tiap hari kami berjalan bersama Tuhan, menggenapi rancangan untuk apa kami ada di bumi ini. Apa yang kami kerjakan menjadi sebuah pengabdian kepada Tuhan, di rumah, di toko, di kantor, di perusahaan, di mana saja kami bekerja, beraktivitas di tengah masyarakat. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya bagi Tuhan dan karena Tuhan, sebagai sebuah kemuliaan dan pengagungan kepada Tuhan yang kami lakukan di keseharian kami. Berkat Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu, para gembala, ibu gembala, penginjil, dosen, dan semua orang yang telah mengambil bagian dalam perjalanan yang kami rancang sebagai sebuah perjalanan untuk memberkati jemaat di tempat ini. Tetapi sekaligus juga Tuhan telah menaruh sesuatu di hati kami untuk melakukan hal yang lebih banyak lagi di hari-hari ke depan melalui para alumni yang tersebar di berbagai denominasi gereja dengan semua jawatan gereja yang Allah percayakan. Biarlah Tuhan terus memelihara
kehendak-Mu di dalam kami, sehingga kami taat melakukan seumur hidup kami di bumi. Berkati jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam segala hal, sehingga semua boleh terselenggara dengan baik, dan Tuhanlah yang membalasnya. Para pemuji, pemusik, Tuhan memberkati multimedia, asyir, Tuhan memberkati kami semua, juga persembahan syukur, persembahan kasih yang kami akan persembahkan. Biarlah semuanya mendatangkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Perjalanan pulang hamba-hamba-Mu ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bekasi, ke Medan, ke Manado, Tuhan juga memberkati dan memelihara, sehingga semuanya boleh mendatangkan syukur dan pujian bagi Tuhan Allah kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus sepanjang kehidupan kita, tiap-tiap hari, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, di langit yang baru dan bumi yang baru selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sepertinya kalau dimungkinkan kita bisa foto bersama begitu ya. Bisa begitu? Bisa? Bisa ya, foto bersama ya, dengan background yang tidak dimatikan. Oh ya, kemarin Bapak Pendeta Dr. Theo dan juga Bapak Pendeta Zakaria Sihombing menyampaikan sebuah topik yang aktual, yang update, yang sangat baik untuk kita menyadari bahwa kita sedang hidup di zaman apa yang dahulu dianggap tabu bisa menjadi sebuah hal yang diterima oleh orang banyak, bukan karena itu benar, tetapi karena orang banyak melakukannya dan pendapat, pemikiran, norma kemudian bergeser. Tetapi gereja dibangun di atas dasar yang kokoh, yang kuat. Demikian juga rumah tangga dan keluarga. Sehingga ini sebuah topik yang harus kita gumuli, pergumulan kita. Pendeta Theo menulis sebuah buku yang menjadi berkat. Di belakang Bapak Ibu bisa membelinya, hanya 40.000 saja. Bapak Ibu bisa belajar dari sana banyak hal yang baik. Tolong bayar dengan uang pas karena mungkin tidak ada uang kembalian di sana. 40.000 saja, itu akan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang nanti juga kalau mau mendengar ceramah tentang keluarga dari Pak Zakaria maupun Pak Theo, Bapak Ibu bisa membuka link dari YouTube GBI online. Di situ sudah diupload, begitu ya sih ya? Sudah diupload kah? Belum. Oke. Nanti akan diupload di sana dengan tema seminar keluarga. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa yang tidak berkesempatan kemarin bisa belajar, karena itu sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini. Dan
Kalau kita tidak waspada, kita akan terombang-ambing dan kita berpikir semua orang melakukannya. Ada gereja yang melakukannya, ada pendeta yang melakukannya. Dan kalau saya mengikuti, apa salahnya? Ternyata kita telah disesatkan dan kita akan menuju kepada kebinasaan. Jadi itu sebuah buku yang baik. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Oke, Tuhan memberkatinya. Nah, mari kita